Kami mengucap syukur buat malam ini. Kami percaya dengan keterbatasan kami punya rasa lapar dan haus akan kebenaran-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa bibir lidah hamba-Mu ini Engkau urapi untuk memberikan kekuatan, memberikan vitamin supaya kami hari-hari ini bangkit. Kami melihat terang dan janji Kristus di depan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya semua kemuliaan kembali kepadamu dan kuasa kegelapan tidak bisa mengganggu acara ini dari awal hingga akhir. Terpuji namamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata, amin. Ya, ada sukacita, amin. Ya, hari ini kita percaya bahwa Tuhan itu punya rencana yang besar. Kenapa malam ini saya ambil tema move on? Ya, artinya saudara, hari ini sekelam, seburuk apapun kenyataan fakta yang terjadi, percayalah bahwa iblis itu bisa mengacaukan keadaan saudara, bisa memporak-porandakan masa lalu saudara, ya. Mungkin keuangan saudara yang hari ini terpuruk, ya, keadaan usaha, keadaan rumah tangga, bahkan keadaan yang hari-hari ini mungkin dirasa sudah arahnya mulai menurun, bahkan cenderung saudara tidak punya kekuatan untuk bangkit. Tapi percayalah bahwa tuh masa lalu saudara, ya, apa yang sudah terjadi, iblis bisa seolah-olah intervensi sampai semuanya ini hancur. Tapi percayalah, janji Tuhan di depan, Tuhan sudah berdiri menunggu saudara dan saya di depan. Dengan janji, dengan pengharapan yang tidak akan pernah mengecewakan dan memalukan, ya. Dengan masa depan yang sudah penuh damai sejahtera dan penuh pengharapan. Itu sebabnya hari ini jangan lagi terfokus dengan hasil dan fakta. Karena semua hasil dan fakta itu bukan menentukan masa depan saudara, bukan menentukan hari esok saudara. Tapi masa depan dan hari esok saudara dan saya sudah dipegang oleh Tuhan. Bahkan hari ini terlihat gelap, tapi di kacamata pemandangan Tuhan, malam ini Tuhan berkata, tetap tenang, jangan takut, karena aku sudah pegang hari esokmu. Amin, saudara. Hari ini kita akan bahas bagaimana Tuhan itu, kita harus mengerti siapa kita dan siapa Tuhan. Sehingga hari ini tidak perlu takut. Ya, hari tidak perlu takut. Ada seorang ibu yang beberapa hari lalu telepon ke saya. Ini orang yang hari-hari ini karena terlalu banyak lihat fakta yang begitu membuat dia sangat terpukul. Hari itu dia sudah mempersiapkan mau bunuh diri. Dia sudah siapkan begitu banyak obat yang sudah dipersiapkan, bahkan dia sudah siap dengan punya keyakinan bahwa saya akan bunuh diri. Ya, singkat cerita, pada waktu dia mau bunuh diri, tiba-tiba ada suara yang membisikkan, dia seolah-olah berkata, buka YouTube, gitu ya. Dan singkat cerita, tiba-tiba ketika dia ikuti suara itu, dia ketemu sama YouTube saya. Dan ketika dia mendengar apa yang saya khotbahkan hari itu, dia menangis dan dia berkata, Tuhan, aku tidak mau bunuh diri lagi. Ini jawaban hidup. Dan dia sempat telepon saya beberapa hari yang lalu, dia bilang gini, Bu Eli, kalau hari ini saya masih menginjak tanah, saya masih hidup, itu karena anugerah. Saya sudah gelap mata, saya sudah tidak pikir kalau orang bunuh diri itu masuk neraka, saya tidak pikir, tapi yang saya lihat keadaan hidup saya begitu sangat pahit. Bahkan saya sudah tidak bisa lihat yang namanya masa depan. Itu yang membuat dia hari ini berkata, saya tidak akan pernah lagi bunuh diri. Saya tahu bahwa berjalan bersama Tuhan itu selalu punya pengharapan seperti yang dialami Bu Eli. Yuk kita buka hari ini di Yesaya 43 ayat 1 dan 2. Ya, kita baca dulu ayat 1 dan 2. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan. Yesaya 43 ayat 1 dan 2, ya. Yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel, ya. Janganlah takut. Amin, saudara, ya. Aku telah menebus engkau. Tuhan itu penebus saudara dan saya hari ini berkata malam ini, jangan takut.
yang saudara hari ini alami, saudara tidak perlu merenungi, melihat fakta, melihat apa yang terjadi hasilnya hari ini memang masih mengecewakan. Tapi percayalah, Tuhan yang saudara sembah sebagai penebus saudara dan saya tidak akan pernah mengecewakan saudara dan saya. Amin, saudara. Bahkan aku telah memanggil engkau dengan namamu. Spesial, Tuhan tahu nama setiap saudara dan saya. Setiap kali saudara berkata, Tuhan, aku punya pergumulan hidup. Dia tahu si A punya pergumulan hidup apa, si B, si C. Dia tahu jelas nama saudara dan saya. Engkau ini kepunyaanku. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan itu penebus. Tuhan itu pemilik kehidupan saudara dan saya. Bahkan Tuhan itu memanggil saudara dan saya sebagai umat pilihannya. Lihat ayat berikutnya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Malam ini Tuhan berkata, jangan terpuruk. Hidupmu harus bangkit. Selama engkau terpuruk, engkau tidak akan melihat bahwa aku Tuhan Allahmu adalah penebus yang selalu menyertai engkau. Hari ini mungkin hidup saudara dan saya melalui keadaan yang sulit, keuangan yang sulit, rumah tangga yang sudah hancur, kacau balau, kesehatan. Saudara mungkin melalui kehidupan begitu sulit hari-hari ini. Tapi malam ini firman ini berkata, percayalah kalau engkau melewati keadaan yang sulit, aku Tuhan Allahmu akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Amin, saudara. Hari ini mungkin kehidupanmu melalui sungai, ya. Kehidupan saudara hari ini melalui api. Semuanya serba keadaan hidup saudara hari ini. Tuhan, aku sudah tidak tahan dengan panasnya api. Semakin hari aku merasakan bahwa api penderitaan itu semakin berat buat hidup saya. Tapi percayalah hari ini, malam ini Tuhan berkata bangkit. Satu kata yang Tuhan mau bicara buat saudara dan saya adalah bangkit. Saudara hari ini tidak perlu takut. Kalaupun aku izinkan ada masalah, ada sungai, ada sesuatu yang terlihat, sungai berbicara, mungkin masalah itu kelihatannya akan menghanyutkan keuanganmu. Masalah itu akan menghanyutkan bagaimana rumah tanggamu akan arahnya cenderung hanyut dan cenderung hancur hari ini. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata, aku tidak akan pernah membiarkan engkau hanyut. Bahkan api itu tidak akan membakar engkau. Saudara lihat Yesaya 43 ayat yang keempat. Ya, kita baca lompat dari 1, 2 ke 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Malam ini kita percaya bahwa Tuhan Sang Penebus, Tuhan pemilik kehidupan, Tuhan yang memanggil saudara dan saya malam ini berkata, engkau berharga dan mulia, dan aku sangat mengasihimu. Tidak ada keadaan yang buruk yang bisa menghanyutkan hidupmu, bahkan membakar hidupmu. Karena dia pasti bertanggung jawab. Ya, kita buka berikutnya Yesaya 43 ayat 19. Ini kunci kalau saudara akan bangkit. Hari ini memang kelihatannya ada sungai yang menghanyutkan hidupmu. Ada api yang seolah-olah akan membakar rumah tanggamu, membakar keuanganmu. Tapi lihat ketika saudara dan saya malam ini, saudara
berkata, Tuhan, aku tidak mau fokus dengan hasil. Aku tidak mau fokus dengan fakta. Aku mau berdiri, aku mau bangkit. Aku mau melihat bagaimana Tuhan Allah yang berjalan di depanku sudah menyediakan hari esok yang luar biasa. Kita baca ayatnya. Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Amin, saudara. Malam ini Tuhan berkata, jangan lihat apa yang ada di depan mata. Secara manusia mungkin kalau orang berpikir seperti saya dulu, saya berpikir saya bakal hanyut, saya bakal akan terbakar, saya berpikir semuanya akan hancur. Tapi ketika saya mulai bangkit, saya tidak melihat hasil. Saya cuman fokus dengan Tuhan. Dan saya tahu hari itu Tuhan berkata, aku gandeng tanganmu berjalan maju. Aku tidak akan pernah lepaskan tanganmu dari genggamanku. Aku akan tuntun engkau. Bahkan aku akan bawa engkau arahnya naik jadi kepala. Aku akan mengangkat hidupmu. Di situ malam ini, firman ini buat saudara dan saya. Percayalah Tuhan sudah berdiri di hari esokmu. Tuhan berkata malam ini, aku sudah sediakan sesuatu yang baru. Tapi kata kuncinya, engkau tidak boleh lagi terpuruk melihat hasil yang ada di depan matamu. Engkau hari ini tahu bahwa memang ini belum terlihat, tapi ini sedang dalam perjalanan. Karena aku sedang menumbuhkan segala sesuatu. Bahkan Tuhan bilang gini, kelihatannya padang gurun, tapi di dalam padang gurun sekalipun engkau akan mampu menjalaninya bersama dengan aku. Bahkan sungai-sungai berbicara ada sukacita di padang belantara. Amin, saudara. Yang pertama tadi adalah kenapa saudara harus move on? Karena kita berharga dan mulia. Itu yang pertama. Hari ini jangan pernah terpuruk karena Tuhan sudah berdiri di depan. Dia sudah menyediakan sesuatu yang baru, yang tidak pernah saudara pikirkan seperti saya. Hari ini Tuhan sediakan sesuatu yang baru yang tidak pernah saya pikirkan. Pada waktu kelihatan masa-masa itu, keadaan hidup saya sepertinya hanyut. Rumah tangga saya sepertinya mau terbakar. Hari ini Tuhan sediakan sesuatu yang baru, yaitu saya dipanggil menjadi hambanya. Anak-anak yang luar biasa. Keadaan semua yang Tuhan sedang perbaiki dan arahnya menjadi naik jadi kepala. Amin. Yuk yang kedua, kita buka malam ini di Imamat 26 ayat 12-13. Supaya saudara tahu bahwa saudara tidak perlu berkecil hati. Mungkin orang bilang, kasihan deh lo, arah hidupmu hancur, arah hidupmu hanyut. Tapi ingatkan buat malam ini, aku ini berharga, aku ini mulia, aku ini dikasihi. Tidak mungkin hidupku dihanyutkan, walaupun sungai hutang itu mungkin, hutang itu terlihat menggulung-gulung hidup saudara hari ini. Katakan buat saudara di depan Tuhan. Tuhan, aku percaya hidupku tidak akan pernah hanyut. Hidupku tidak akan pernah terbakar oleh masalah. Tapi hari ini, aku sebagai umatmu, aku sebagai milikmu yang berharga, aku akan melihat di depan ada sesuatu yang sedang tumbuh, yang sedang Tuhan sediakan. Amin. Yuk kita baca Imamat 26 ayat 12-13. Ya. Yuk kita baca. Tetapi aku akan hadir. Lihat saudara, hadir di tengah-tengahmu. Dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Itu tadi, kalau Tuhan sudah berkata, aku penebus karena engkau berharga dan mulia. Yang kedua, Tuhan berkata, aku memanggil engkau sebagai umat pilihanku. Artinya hari ini kelihatannya keuanganmu terpuruk. Rumah tanggamu diambang kehancuran. Tapi pernahkah
engkau sadar bahwa aku selalu hadir. Karena engkau umatku, aku hadir di tengah-tengahmu. Aku hadir di tengah-tengah keuanganmu yang kacau balau. Aku hadir di tengah-tengah rumah tanggamu yang berantakan, kesehatanmu, masa depanmu yang suram. Aku hadir. Lihat kata-kata berikutnya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk yang di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Amin, saudara. Malam ini kita percaya firman Tuhan mengingatkan gini, kamu ini umatku. Nggak usah takut. Di tengah badai hidupmu, aku itu hadir. Bahkan engkau ini bukan lagi budak, tapi engkau anakku, umat kesayanganku. Bahkan aku sudah mematahkan semua kuk. Artinya setiap kelemahanmu, penyakitmu, kutuk, aku sudah melenyapkannya. Amin, saudara. Hari ini saudara tidak perlu takut. Katakan bahwa aku adalah umat pilihan Tuhan. Sepanjang hari ini saudara bangkit, tidak akan pernah Tuhan lalai menepati janji-janjinya. Amin, saudara. Bahkan Tuhan bilang gini, kamu akan berjalan tegak. Orang yang berjalan tegak itu tidak pernah dipermalukan, saudara. Jangan berpikir di balik keuanganmu yang kacau balau, di balik rumah tanggamu, seperti saya ketika 9-11 tahun, dan saya ketika saya memilih move on. Saya tidak merenungi nasib saya tidak melihat bagaimana rumah tangga saya, perbuatan yang menyakiti hidup saya. Di situ saya selama bertahun-tahun saya bukan berjalan dipermalukan, tapi saya berjalan tegak bersama Tuhan. Dan ketika saya berjalan tegak, percayalah, Tuhan itu pasti membebaskan saudara dan saya dari semua jeratan apapun yang hari ini mengikat saudara dan saya. Amin, saudara. Yang ketiga, ya, sebagai milik kepunyaannya, Yehezkiel 34 ayat 15-16, ya. 3 hal hari ini Tuhan mengingatkan, Tuhan adalah Allah yang menebus saudara. Yang kedua, Tuhan itu adalah memanggil saudara dan saya sebagai umat pilihannya. Yang ketiga adalah Tuhan itu berkata, engkau ini kepunyaanku. Artinya aku ini gembala yang baik. Engkau domba-dombaku, milikku yang aku pelihara. Selama engkau bangkit, engkau melihat janjiku, aku pasti akan menggenapi. Yehezkiel 34 ayat 15-16, ya. Setelah itu beberapa ayat selesai, ya. Saudara, malam ini yuk, siapa yang sudah mulai lemah semangatnya, tawar hati malam ini, kita bangkit, saudara, ya. Tuhan hari ini di tengah masa sukar, dia bukan tidur, dia bukan berdiam diri tidak melakukan sesuatu, tapi dia sedang mempersiapkan sesuatu yang baru, yang malam ini sedang tumbuh. Mungkin saudara belum melihat, tapi sedang diproses, saudara. Dan saudara akan melihat karya Tuhan yang luar biasa. Amin. Jalan maju aja, tidak akan pernah dipermalukan, tidak pernah akan hanyut, tidak akan pernah ada sesuatu yang diizinkan membakar hidup saudara dan saya. Yuk kita baca. Aku sendiri akan menggembalakan, aku sendiri. Lihat kata aku sendiri itu artinya dia gembala yang baik. Dia seorang diri akan bertanggung jawab untuk memelihara domba-dombanya, yaitu saudara dan saya. Dan firman ini berkata gini, aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Yang hilang akan kucari. Luar biasa, saudara. Satu hilang aja Tuhan ninggalin yang 99, cari yang satu. Betapa kita tahu bahwa saudara dan saya berharga, mulia. Amin, saudara.
Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang pertama, hari ini, kalau ada masalah, ingatkan, jangan lagi hancur hati melihat keadaan hidupmu. Tuhan kok seperti ini? Saya dulu gitu, menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan. Tapi malam ini Tuhan berkata, sesuatu yang kadang-kadang Tuhan izinkan terjadi, mungkin selama ini kita sebagai anak yang terhilang. Bukan terhilang di gereja, enggak. Rajin ke gereja, tapi saudara terhilang karena saudara tidak pernah dengar-dengaran apa kata Tuhan. Hidupmu sudah jauh dari Tuhan. Sekedar ibadahmu itu cuma kewajiban, tapi hatimu tidak pernah melekat sama Tuhan. Makanya diizinkan proses itu yang membuat hari ini yang tersesat itu akan kembali dibawa pulang. Bahkan firman berkata gini, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Amin, saudara. Hari ini, malam ini bangkit. Ingat, malam ini yang luka akan kubalut. Mungkin keadaan hidup saudara hari ini disakiti. Ya, mungkin keadaan hidup saudara berkata, Bu Eli sudah tidak kuat, terlalu sakit, terlalu pahit kenyataan hidup yang aku alami. Percayalah, Tuhan itu sebagai gembala yang baik. Dia sendiri akan membalut luka-luka saudara. Seperti saya ketika saya move on bangkit, semua luka di dalam hati saya berubah menjadi damai, sejahtera, sukacita. Sehingga kalau orang tanya, Bu Eli pernah benci enggak sama orang yang menyakiti? Enggak, jujur. Hari ini kacamata hati saya sudah melihat bagaimana saya mengasihi orang yang menyakiti saya. Saya punya hati belas kasihan. Saya berkata, Tuhan kasihan Tuhan. Justru mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, bahwa hidup mereka lagi diperbudak oleh iblis. Mereka tidak tahu ada harga yang harus dibayar terlalu mahal. Buat saudara dan saya malam ini ya, percayalah, apapun kehilangan itu sakit, kerugian, toko yang sepi, rugi yang begitu besar nilainya, itu menimbulkan rasa sakit. Tapi janji Tuhan, Tuhan akan membalut, bahkan yang sakit akan dikuatkan. Artinya setiap kehilangan, setiap kerugian itu tidak akan membuat saudara terpuruk, tapi membuat saudara akan berjalan makin hari, makin kuat, berjalan makin hari, punya iman, imun yang luar biasa. Bahkan 3, iman, imun, intim sama Tuhan. Amin, saudara. 3 hal ini yang Tuhan mau bangun hari-hari ini melalui kehidupan Kristus. Percayalah, iman, imun, keintiman saudara dengan Tuhan, itu yang sedang saudara dan saya hari-hari ini harus bangun. Tanpa keintiman dengan Tuhan, saudara tidak akan melihat jalannya Tuhan. Malam ini Tuhan mengingatkan, yuk kita semua harus move on. Bahkan firman itu berkata gini, yang kuat akan kulindungi, serta yang gemuk aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Saudara, kalau direnungkan kata-kata ini, tiap kata itu luar biasa, saudara. Dari awal Tuhan berkata gini, aku sendiri. Tidak butuh siapapun, aku sendiri akan menggembalakan domba-dombaku. Yang sesat akan kubawa kembali. Yang hari ini sakit, yang sedang terluka, aku akan balut dan aku akan kuatkan mereka. Mereka tidak akan terpuruk sepanjang mereka percaya bahwa akulah Tuhan Allah yang baik. Yang ketiga, yang gemuk. Yang hari ini mungkin saudara sudah zona nyaman, hidup saudara sudah mulai enak ya. Hari ini tiba-tiba ada proses, bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan mau buah saudara lebih lebat lagi. Mungkin masih 60%, mungkin masih 70%. Mau dimaksimalkan supaya mendekati sempurna sampai 90, sampai 100. Itu tujuan Tuhan, menggemukkan saudara dan saya. Amin, saudara. 3, siapa saudara? Berharga mulia. Yang kedua, tidak perlu takut karena saudara dan saya umat pilihannya. Yang ketiga, siapa saudara di pemandangan Tuhan? Adalah domba-domba yang dikasihinya. Amin. 3 hal ini yang membuat hari ini saudara dan saya tidak perlu takut ya. Mungkin saudara tanya gini, ini ayat yang terakhir. Bu Eli, bagian kita apa? Ini kita buka, yuk. Kita lihat Imamat 26 ayat 3 sampai 6a. Setelah itu selesai.
Imamat 26 ayat 3 sampai 6a ya. Yuk kita baca sama-sama. Jikalau kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya. Lihat ya, ada bagian saudara dan saya hari ini adalah setia pada ketetapan, setia pada perintahnya, maka aku akan memberi hujan pada masanya. Hari ini saudara dan saya cuma tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tapi berbicara waktu Tuhan bukan lagi kehancuran. Waktu Tuhan selalu berbicara hujan. Amin. Ada hujan pada masanya. Bukan berbicara kekeringan, bukan lagi berbicara kehancuran atau ketandusan, tapi Tuhan berbicara akan ada hujan sehingga tanah itu memberi hasil. Hujan, hasil, dan pohon-pohonan di ladangmu akan memberi buah. Betapa luar biasanya saudara, ada hujan, ada hasil, ada buah. Hari ini saudara dan saya setia saja sama Tuhan. Bangkit. Orang yang setia sama Tuhan tidak bakal hidupnya terpuruk. Dia akan setia mengikuti apapun yang jadi kehendaknya Tuhan. Amin. Yang ayat kelima, coba kita baca. Lamanya musim mengirik bagimu, akan sampai kepada musim memetik buah anggur, dan lamanya musim memetik buah anggur sampai kepada musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang. Kenyang, katakan buat saudara. Kenyang, bukan sekedar saudara dan saya hari ini makan sekedar puas, tapi Tuhan kalau sudah memulihkannya, kenyang saudara. Artinya hari ini 4 hal ya. Yang pertama adalah setia kepada ketetapannya. Saudara hari ini ikut Tuhan itu harus setia sama ketetapannya. Artinya ada jalan yang sempit, sesak dijalani. Pikul salib sangkal diri dijalani. Ikut Tuhan kemalangannya banyak, tapi janji Tuhan melepaskannya harus setia jalani. Yang kedua, setia pada perintahnya. Ya, saudara hari ini baca aja firman, setia. Kalau Tuhan berkata jangan takut, jangan khawatir. Lakukan tiap hari, jangan sedih, sukacita. Yang ketiga, setia melakukannya. Pelaku firman. Saudara harus praktek. Yang keempat itu tadi, ada musim bagimu. Artinya setia pada proses. Ada yang ditabur, hari ini bercucuran air mata, tapi suatu kali Tuhan akan berkata, kalau engkau setia sama prosesku, walaupun hari ini ada musimnya, ada musim menabur, ada musim mengirik, ada musimnya memetik buah. Tapi ketika engkau memetik buah, janjiku, engkau akan makan sampai kenyang. Dan diam di negerimu dengan aman tentram. Aku akan memberikan damai sejahtera. Amin, saudara. Hari ini kita percaya bagian 3 saya sudah rangkum ya. Biasanya kita tahu P3K. Ini dibalik. Bagian kita adalah K3P. Apakahnya? Ketetapan. P yang berikutnya apa? Ya, perintah. Setia pada apa? Pelaku. Yang keempat, setia sama prosesnya Tuhan. Ini orang yang hari ini move on. Saudara enggak mikir lagi setia Tuhan. Sampai kapan? Sampai kapan? Enggak. Tapi saudara akan berkata, Tuhan, aku mau bangkit. Bagianku hari ini adalah setia sama Tuhan. Bagian Tuhan, kedaulatan Tuhan, waktu dan cara Tuhan pasti memulihkan segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Amin, saudara. Amin. Saudara percaya malam ini tidak akan pernah lagi intimidasi iblis. Kalau lihat rekening koran, lihat usaha yang sepi, saudara tidak akan lagi terintimidasi dengan iblis yang berkata, bangkrut, hancur, terbakar,
hanyut. Tidak akan lagi saudara percaya itu. Katakan, enggak, aku adalah berharga dan mulia. Aku adalah umat pilihanmu. Aku adalah domba kesayanganmu. Tuhan sebagai penebus, Tuhan sebagai pemilik kehidupan, Tuhan yang telah memanggil hidupku hari ini, pasti memberikan sesuatu yang terbaik. Aku akan makan sekenyang-kenyangnya, aku akan memiliki aman dan tentram, bahkan hidupku di hari esok akan memiliki damai sejahtera yang luar biasa. Amin, saudara. Saudara percaya hari ini saudara dan saya sudah dilengkapi dengan setia, ya, 4 hal setia, ya, K3P, ya, setia K3P. Jangan sampai hari ini lupa, ya, lakukan itu. Ketika saudara lakukan itu, seperti tadi pagi ini ayat terakhir, setelah itu selesai, yuk kita berdoa. Setelah itu baca Wahyu 7 ayat 14. Saya tadi pagi sharing firman ini di grup, ya, kita baca sama-sama. Hari ini yang perlu saudara kejar, kalau saudara baca kitab Wahyu, kita benar hari-hari ini harus berjaga-jaga, saudara. Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuan, Tuan, mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Hari ini saudara dan saya harus lulus dari kesusahan yang besar. Saudara dan saya tidak bisa lari dari masa kesusahan yang besar hari-hari ini. Pastikan saudara dan saya bukan fokus dengan kesusahan yang besar, karena semua ini harus dijalani. Masa-masa kesusahan yang besar sedang terjadi. Tapi fokus saudara dan saya hari ini tetap fokus kepada Tuhan Sang Penebus, terhadap Tuhan pemilik kehidupan. Bahkan Tuhan berkata gini, orang yang lulus, yang sudah membuat jubahnya menjadi putih di dalam darah anak domba. Waktu saudara setia pada Tuhan, percayalah saudara sedang menyucikan jubah saudara, setia kepada ketetapannya, rela jalani salib. Tuhan memang tidak enak, tapi hidup ikut Kristus harus lewat jalan yang sempit, jalan yang lebar itu jalan ke neraka. Yang kedua, setia kepada perkataannya, perintahnya, setia melakukan firman. Maka saudara dan saya setia sama proses. Lihat bahwa saudara dan saya ketika lulus dari kesusahan besar dengan baju yang tetap putih, saudara akan menikmati kemenangan. Amin. Ada pertanyaan? Saya sudah selesai. Ya, nggak usah takut. Hari ini, ayo kita semua bangkit. Ya, hari ini bangkit. Saudara, malam ini firman ini buat saudara dan saya. Tuhan sudah sediakan sesuatu yang baru, yang sedang tumbuh. Malam ini belum terlihat, tapi Dia sudah sediakannya buat saudara dan saya. Amin. Amin. Yuk, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat malam ini, buat kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur buat firman-Mu yang membawa kami semua sadar bahwa kami tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kami hari ini mengaku dengan keterbatasan kami, Tuhan. Tapi kami tahu ketika kami merasa tidak mampu, kami tidak perlu hidup dalam keterpurukan, Tuhan. Karena kami sadar bahwa kami punya Tuhan Sang Penebus yang kuat. Kami punya Tuhan Sang Pemilik kehidupan kami. Bahkan Engkau sudah memanggil kami sebagai umat pilihan-Mu, itu yang membuat kami tidak perlu takut. Kami mau bangkit Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau sudah menyediakan yang terbaik buat kami Bapa. Kami tahu kami adalah domba-Mu yang Kau pelihara secara luar biasa. Bahwa Engkau sendiri Tuhan, malam ini Tuhan, yang akan hadir tengah-tengah setiap permasalahan kehidupan kami. Bahkan kami tahu Tuhan, Engkau sudah membela kehidupan kami, Engkau sudah menyediakan sesuatu yang baru Tuhan, yang sedang tumbuh. Bahkan hari ini kami tahu Tuhan, sebagai domba-domba-Mu Tuhan, Engkau pelihara hidup kami. Engkau membawa kami hari ini, membalut, menguatkan kami. Bahkan Engkau sedang membawa kami pada satu keadaan di mana hidup kami akan naik menjadi kepala Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu malam ini dengan berbagai macam pergumulan yang mengalami masalah keuangan Tuhan. Engkau berikan jalan keluar, bahwa kami sadar bahwa hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Tidak pernah kami berjalan
terpuruk. Kami akan berjalan tegak, Tuhan. Kami tidak akan pernah berjalan bersama Tuhan untuk dipermalukan. Tapi Amin. justru ketika kami berjalan tegak, kami melihat di depan ada begitu banyak janji Tuhan, pengharapan, ada begitu banyak masa depan yang Kau sudah sediakan buat kami. Yang mengalami masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan. Yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kami percaya, Tuhan, bahwa setiap kehidupan kami akan melihat janji-janji-Mu, Tuhan. Virus corona kami serahkan dalam tangan-Mu, Tuhan. Semua akan berlalu. Kami punya kerinduan untuk beribadah, Tuhan. Kami punya kerinduan, Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan saat ini juga Frans dan Mulan juga dalam tangan-Mu, Tuhan. Host juga Ailing, semua Depi, Tuhan, Lina, semua yang membantu acara Zoom ini, Tuhan. Kau memberkati juga, Tuhan. Baik, kami berdoa sehati buat Siska yang saat ini demam. Kami percaya tidak ada sakit penyakit apapun. Kuasa bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan Siska malam ini. Berkati Frans. Terima kasih, Bapak. Kami serahkan kehidupan kami malam ini dan kami serahkan seluruh kehidupan keluarga besar kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Angkat kedua tangan saudara. Kami percaya hari ini, malam ini ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, yaitu damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus berkat Abraham, Ishak, Yakub menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati berkata,